وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لجميع العالمين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، لأن الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang baik dan jujur. Maka ketakwaan ini dan ucapan yang baik itu yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki kehidupan perilaku kalian. Bahkan wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa saja yang patuh pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh orang itu akan meraih keuntungan dengan keuntungan yang sebenarnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang paling mulia ini. Kita berada di tempat yang sangat mulia, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berada di bulan yang sangat mulia, salah satu bulan yang disebut oleh Allah minha arba'atun hurum, antara salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah yang sangat mulia, sholat Jumat, yang merupakan sholat yang satu-satunya dipanggil langsung oleh Allah, ila nudiya bis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Maka kita berharap dengan beragam kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, Allah jadikan hidup kita mulia dunia akhirat. Allah jadikan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bahkan bangsa kita tercinta menjadi bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini telah terjadi peristiwa yang sangat agung dan mulia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, perjalanan suci Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian beliau Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, melewati 7 petala langit, melewati hal-hal yang belum pernah dilihat, bahkan disaksikan oleh makhluk yang manapun. Dan beliau langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mendapatkan hadiah yang sangat mulia untuk beliau dan untuk umatnya berupa ibadah sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita menyimak dan menghayati bagaimana Rasul Muhammad SAW dipertontonkan oleh Allah dalam perjalanan itu akan pemandangan yang sangat indah dan agung. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini, di samping satu mukjizat, di dalamnya terkandung ribuan bahkan jutaan mukjizat. Inilah kalau kita sering menyaksikan dan mendengar bagaimana tekstual keterangan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis-hadis Rasulullah, maka kali ini Rasulullah ada kontekstual langsung ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu episode kecil Rasul Muhammad SAW ketika Mi'raj dipertontonkan oleh Allah akan para malaikat-malaikat agung, malaikat-malaikat mulia yang mikul arsur rahman, yang diselilingi oleh malaikat-malaikat yang mulia juga, yang mereka semua bertasbih, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
yang peristiwa ini telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Ghafir atau surah Mu'min. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasallallahul azim. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Demikian Allah menceritakan bahwasanya adalah mereka para malaikat mikul arsy. Ulama mengatakan bahwasanya makhluk Allah yang paling besar itu adalah Arsyur Rahman. Dan yang memikul itu juga malaikat-malaikat yang sangat mulia. Ada 8 malaikat yang memikul Arsyur Rahman. Sahabat mulia Bahrul Ilmi Dafiq, seorang yang ahli ilmu, ahli tafsir, sahabat mulia Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abbas mengatakan malaikat ini adalah malaikat yang sangat agung, termasuk malaikat-malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang arjuluhum fi ardis sufla wa rusuhum qad harakatil arsh. Kita bisa gambarkan, bayangkan pula bagaimana besarnya yang kaki para malaikat ini ada di bawah bumi yang paling bawah, dan kepalanya sampai di Arsyur Rahman. Kita bisa bayangkan betapa besarnya malaikat ini. Kakinya ada di bumi yang paling bawah, kepalanya ada di atas Arsyur Rahman. Akan tetapi kata beliau, malaikat yang besar ini, malaikat yang agung ini, termasuk malaikat yang tawadu, tidak pernah mengangkat kepalanya kepada Allah. Kenapa? Karena saking tawadunya. Inilah malaikat yang agung, malaikat yang besar, ternyata masih punya tawadu. Dan inilah akhlak yang mulia yang juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, malaikat ini kata Allah Subhanahu wa taala setiap hari yusabbihuna bihamdi rabbih, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memohonkan ampun untuk orang-orang yang mukmin. Tiap hari malaikat ini bertasbih, bertahmid, dan beristighfar memohonkan ampun untuk orang-orang mukmin. Bagaimanakah permohonan ampun malaikat ini? Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Ya Allah, kata para malaikat, duhai Tuhan kami, rahmat dan kasih sayang-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah ya Allah mereka orang-orang yang kembali kepada Engkau, mereka orang-orang yang bertobat, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Jagalah mereka, peliharalah mereka dari siksa api neraka. Kemudian malaikat melanjutkan doanya, Rabbana wadkhilhum jannata allati wa'adtahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Dan masukkan mereka ya Allah ke dalam surga, jangan sendiri, bersama bapak mereka, bersama istri mereka, bahkan bersama anak cucu mereka. Kaum muslimin sedang jumpa dalam Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini mengabarkan kepada kita ada 2 kelompok yang didoakan oleh malaikat setiap hari. Yang pertama, doa malaikat itu adalah untuk mereka, lilladzina tabu wattaba'u sabila. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang kembali kepada Engkau, orang-orang yang bertobat kepada Engkau. Artinya orang yang dahulu pernah berbuat salah, orang yang pernah berbuat dosa, orang yang banyak bermaksiat, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang didoakan malaikat itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, bukan orang yang tidak pernah bermaksiat. Dia pernah berdosa, tapi kemudian sadar, dibuka hatinya oleh Allah dengan hidayah Allah, kemudian dia kembali kepada Allah. Bukan orang yang tidak pernah bermaksiat, dia pernah bermaksiat, bahkan terjerumus mungkin dalam dosa-dosa yang besar, pernah berzina, pernah mencuri dan lain sebagainya, tapi kemudian hidayah Allah membuka hatinya sehingga kemudian kembali kepada Allah. Inilah yang dimohonkan ampun oleh para malaikat-malaikat Mikul Arsy. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah Al-Alimul Hakim. Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Bagaimana kita sebagai manusia dicipta dengan penuh kekurangan dan kelemahan. Siapa sih yang tidak pernah berdosa? Faman la dzamba wa la muqti'alahu. Siapa yang tidak pernah bermaksiat? Apalagi hidup di zaman seperti ini. Yang ulama mengatakan ad-dunub fi akhir zaman kal ghasir. Dosa di akhir zaman ini bagaikan hujan yang sangat lebat. Walaupun kita tidak ada di bawah hujan dinginnya akan masuk ke rumah kita, bahkan masuk kamar-kamar kita. Kita bisa saksikan bagaimana kemaksiatan terjadi pada saat ini. Maka hal yang mulia adalah perbanyak istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penghapus dosa-dosa kita. Inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk sebesar apapun dosa kita akan terhapus dengan istighfar kita. Terutama di bulan Rajab yang disebut oleh para ulama dengan syahrul istighfar. Semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus yang didoakan oleh para malaikat itu bukan hanya diampuni dosanya, masukkan mereka ke surga. Akhirul jannah, masukkan mereka ke surga, bukan sendiri, bersama bapak mereka, bersama istri mereka, bahkan bersama anak-anak mereka. Subhanallah. Apabila orang-orang di luar Islam mengatakan hanyalah kematian yang bisa memisahkan kita. Bila seorang suami dan istri mengikat janji akan sehidup semati, mereka akan mengatakan hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Tapi orang-orang Islam, orang-orang mukmin akan jelas mengatakan kematian tidak akan pernah memisahkan kita. Karena di surga pun kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi para saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah mereka yang didoakan oleh para malaikat untuk surga bersama orang tuanya, bersama istrinya dan anak-anaknya? Ternyata disebut dalam ayat ini adalah man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu orang-orang yang baik mengikuti jalan mereka, sejalan, seakidah bersama mereka. Bapaknya baik, mengajarkan yang baik kepada anaknya, kemudian anaknya mengikuti, maka mereka juga akan masuk surga bersama orang tua. Sehingga disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang yang ketika mau masuk surga dia telah noleh. Dia bertanya, wahai malaikat, saya masuk surga. Tanya, aina abi wa aina ummi? Mana bapak ibuku? Mana istriku? Apa kata malaikat? Mereka tidak punya tempat yang sama dengan engkau. Punya derajat tidak sama. Kenapa? Mereka banyak dosa, banyak maksiat. Apa kata orang ini? Saya beramal baik juga untuk mereka. Jadi saya tidak akan masuk surga kecuali bersama orang tua saya, bersama istri dan anak-anak saya. Maka Rasulullah mengatakan dimasukkanlah ini orang ke surga bersama orang yang dicintai. Tapi sebaliknya, ada seorang anak kata Rasulullah yang mau dimasukkan ke neraka. Dia menolak noleh. Dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, di mana orang tuaku? Di mana anakku? Apa kata malaikat? Mereka di surga. Sementara kau dimasukkan ke neraka. Lu kenapa aku dimasukkan ke neraka? Kamu tidak baik. Kau banyak berzina, minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Apa kata orang ini? Malaikat sampaikan kepada Allah, kalau aku mau dimasukkan ke neraka, panggil juga kedua orang tuaku, masukkan juga ke neraka. Kenapa? Karena aku tidak bisa baca Quran, aku tidak sholat, aku bermaksiat, aku berzina. Itu karena orang tua saya. Saya dibiarkan tanpa mengaji, saya dibiarkan tanpa sholat, saya dibiarkan tanpa ke masjid dan ke mushola. Maka kalau mau dimasukkan ke neraka, saya kedua orang tua masuk ke neraka bersamaku. Kenapa? Karena aku sesat gara-gara kedua orang tua membiarkan aku salah bergaul, membiarkan mereka tanpa pendidikan, membiarkan aku tanpa Al-Quran dan tanpa sholat. Inilah bagaimana Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasanya sebelum telah dituntut oleh musuh-musuh kita, dituntut oleh orang lain, anak-anak kita akan menuntut kita ketika kita tidak memberikan jalan yang baik kepada anak-anak kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan akan ada orang-orang dimasukkan ke surga bersama mereka yang dicintai. Sekaligus Rasul juga menceritakan ada orang-orang yang dimasukkan ke neraka bersama orang yang dicintai karena sudah salah meletakkan anak-anaknya. Maka marilah di hari yang mulia ini, di saat-saat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini,
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syahrul taubah, inilah bulan kita beristighfar kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang kemarin dijadikan oleh Allah orang-orang yang celaka, dirubah nasibnya dengan datangnya bulan Rajab karena istighfar mereka, karena taubat mereka, karena kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa para malaikat. Rabbana, wahai Tuhan kami yang agung dan mulia, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang-orang yang kami cintai, ampunilah dan maafkan dosa kedua orang tua kami yang paling berjasa dalam kehidupan kami, melahirkan dan membesarkan kami. Ampuni dosa istri kami, ampuni dosa anak-anak kami, buah hati belahan jantung kami yang mungkin banyak bermaksiat. Ya Rabb, ampuni terutama dosa kami yang mungkin memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kami. Cukup kami yang tidak baik, cukup kami yang banyak maksiat, cukup kami yang tersesat. Ya Rabb, jangan anak-anak kami, lindungi mereka, rahmati mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada keindahan bulan suci Ramadan. Kita bisa berpuasa sebulan penuh, kita bisa bertarawih, kita bisa menghafalkan Al-Quran, khataman, dan kembalikan kami bertemu dengan Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim bi rahmatika ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim.